Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 6 pesawat Rafale, 4 Falcon MX dan 1 Airbus A400M Atlas MRTT diserahkan Presiden Prabowo ke Panglima TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Proses penyerahan diawali dengan pelepasan tirai logo Skuadron Udara 12 dan penyiraman air bunga di bagian depan pesawat Rafale. Hal itu menjadi tanda simbolis pengukuhan sejumlah alutsista yang diserahkan sebagai bagian dari kekuatan udara strategis Indonesia. Selain pesawat tempur, penyerahan juga meliputi persenjataan radar CGI GM403, rudal air-to-air BVR Meteor, dan smart weapon AASM Hammer yang merupakan bagian dari Rafale. Tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita. Sebagai penangkal, sebagai deterrent, kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah pesawat tempur ke TNI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Seperti apa pesawat tempur buatan Perancis ini? Berikut laporan Ayan Nufus. Oke, baik, terima kasih Letkol Olive atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah pemirsa, ini dia, saya ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dekat lagi pesawat tempur Rafale. Ini adalah pesawat tempur dengan 2 seat yang sebelah sini, kemudian di belakang ada juga pesawat tempur Rafale yang 1 seat begitu. Tapi memang yang paling menarik adalah ini merupakan konsistensi dari Presiden Prabowo Subianto sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus melakukan modernisasi terhadap militer Indonesia, khususnya untuk alutsista, dengan hadirnya tambahan unit seperti pesawat tempur Rafale, kemudian juga 1 unit lagi untuk pesawat Airbus A400M dan juga pesawat VIP Falcon 8X. Boleh sedikit mendekat lagi? Ini bisa saya perlihatkan, ini adalah pesawat yang di belakang sana yang terlihat seperti jet begitu ya, bertuliskan Republik Indonesia. Itu adalah pesawat Falcon 8X, kemudian di belakangnya adalah 1 unit lagi pesawat Airbus A400M buatan Perancis. Dan inilah bentuk nyata dari modernisasi alutsista Republik Indonesia. Dari Jakarta, saya Ayan Nufus beserta juru kamera Novan Dwi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi jambret ponsel menjadi kejahatan jalanan yang masih marak hingga membuat resah warga. Di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ponsel seorang wanita tamu hotel dirampas saat digunakan di pinggir jalan oleh 2 pelaku yang berboncengan motor. Seorang wanita tamu sebuah hotel terekam CCTV saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Senayan Bawah, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berboncengan motor juga sempat mendahului korban lalu berbalik arah hingga melakukan perampasan ponsel. Korban yang terkejut spontan berteriak dan berlari mengejar pemotor yang berusaha melarikan diri. Sontak teriakannya mengundang warga lain dan ikut mengejar pelaku. Pelaku segera memacu kendaraannya lalu melarikan diri melalui Jalan Rengas menuju Jalan Walter Mongonsi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Suasana di jalan yang masih sepi membuat pelaku leluasa melakukan aksinya. Selain itu, diduga kedua pelaku sudah mengetahui seluk-beluk suasana jalan sehingga dengan mudah melarikan diri. Naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih, tapi dia pakai masker. Nah terus si pelaku yang di belakangnya tuh bawa HP sambil gini. Kan aku kan nggak tahu kan, dia itu mau jambret HP. Terus aku lari, kejar, pas di situ aku baru ngeh dia itu jambret. Aksi jambret ini menambah catatan aksi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama beberapa pekan terakhir. Warga berharap polisi bisa menindak tegas para pelaku untuk menekan angka kejahatan jalanan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, viral sebuah mobil sport menyeruduk sebuah truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Kecelakaan anomali ini kontan menjadi perhatian warga.
rokok. Wih. Bapak deh. Nah pemirsa, inilah detik-detik saat kamera amatir netizen merekam terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebuah mobil sport berwarna hijau yang sedang berjalan santai beriringan dengan sebuah truk box. Namun tak menyangka truk tiba-tiba menabrak sesuatu di depannya. Pengemudi mobil sport yang tak mengantisipasi kaget dan tiba-tiba kap mesinnya sudah menyundul bagian belakang truk. Belum diketahui apakah ada korban serta besarnya kerugian dalam kecelakaan ini. Oh udah. Seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya balitanya yang masih berusia 1,5 tahun. Pelaku berdalih aksinya di bawah pengaruh narkoba dan depresi akibat himpitan ekonomi. Seorang buruh bangunan di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap usai tega menganiaya anak kandungnya yang masih balita. Aksi kekerasan itu sudah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pelaku berdalih tega menganiaya anaknya karena frustasi masalah ekonomi serta kerap berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya menganiaya anaknya, pelaku juga menganiaya istrinya jika melarangnya melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Pelaku ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh tetangganya ke Polresta Padang. Seorang istri beserta anaknya yang mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Kondisi korban kita lihat ada beberapa memar, bukan gigitan. Kemudian berdasarkan hasil investigasi awal tersebut, korban kita rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Polresta Padang, Kota Padang. Sementara korban yang masih berusia 1,5 tahun menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban menderita trauma berat serta belasan luka gigitan di sekujur tubuh dan alat kelaminnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang oknum pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi usai digeruduk massa karena diduga mencabuli seorang santriwati. Polisi langsung melakukan penyelidikan kasus dan memeriksa 4 saksi. Terekam video amatir warga saat seorang pimpinan ponpes ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang santriwati. Proses penangkapan diwarnai sumpah serapah dan teriakan warga di sekitar lingkungan pesantren yang emosi dan kesal atas ulah dari oknum pimpinan ponpes tersebut. Beruntung setelah dapat laporan, polisi bergerak cepat sehingga pelaku terhindar dari amukan massa. Diamankan supaya tidak terjadi anarkis ataupun main hakim sendiri, sehingga kita amankan di Polres Garut. Untuk laporan sendiri saat ini masih kita dalamin, masih kita dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan korban akan dilakukan visum, baik visum dokter ataupun